Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya, yaitu tentang penerapan metode. Oke, tanpa basa-basi dan panjang lebar, langsung aja lah kita eksekusi ya. Oke, kita hapus ya. Terus ini saya hapus dulu. Oke, langsung saya kita buka database-nya. Ini database-nya. Terus kita buka aplikasinya. Namanya apa itu? Lupa saya namanya, kita cek dulu di folder. Oke, ini namanya. Sekarang kita login. Oke, di sini alternatif udah saya inputkan, kriteria udah, nilai udah. Oke, berarti kita tinggal tahap proses metodenya. Oke, pertama kita cari dulu jurnal. Itu di SAW nya. Oke, kita cari yang tahun terbaru aja dah. Oke, di tahun 2020. Lama. Oke, sambil nunggu itu buka, sekarang kita buka Excel. Di aplikasi itu dia ada 3, TA1, A2, A3. Untuk kriterianya 4, ada 4, K1, K2, K3, K4. Oke, terus untuk bobotnya ada 2525. Ini 2525 benefit. Oke, berarti untuk bobotnya itu 25 25 25. Oke, baru untuk tipe kriterianya ada benefit cost. Oke, berarti ini benefit ini cost. Oke, selanjutnya ini kalau dinormalisasikan 2525 ini menjadi 0,25. kita tarik aja. Oke, 0,25. Oke, berarti ini nilai bobotnya. Bobot normalisasinya.
Oke, bobot normalisasinya. Kemudian untuk nilainya sekarang kita cek dulu. Oke, bentar ya, kita lihat dulu jurnal. Di jurnal ini belum di lama ya. Ntar saya kayak ada sih nyimpen beberapa jurnal. Oke, kita lihat dulu jurnal ini. Kayak yang tadi deh. Saya mau lihat dulu perhitungan metode SAW, saya lupa. Oke, jika alternatif keuntungannya benefit, maka XIJ itu nilai dia dibagi sama nilai max. Kalau cost minnya di atas, kemudian dikali RIJ. Ini 0,15 dikali sama 1. Oke. Berarti dia, kalau dia kriterianya benefit, nilai XIJ-nya di atas. XIJ ini maksudnya nilai kriterianya, nilai alternatifnya dibagi sama nilai max. Minnya, kalau dia cost, minnya di atas dibagi sama nilai dia. Kemudian baru nilai hasil dari normalisasi ini itu dikalikan sama nilai bobot, ya kan. W ini bobot dikali sama J. WJ ini bobot, IJ ini nilai dia, RIJ, nilai hasil normalisasinya. Kemudian kita lihat lagi di bawah. Nah, kemudian di sini itu dijumlahkan semua hasilnya ini, habis itu diperanking-kan. Oke, simpel kali metodenya. Langsung saja kita eksekusi. Pertama buka dulu codingnya. Oke, untuk di tabel nilai ini copy paste saja. New file. Boleh Ctrl S, metode.php. Oke, kita ganti namanya metode. Nah, ini kita hilangkan. Terus ini TD pun kita hilangkan. Nah, di sini itu kita beri nama, kita pakai H4. Terus kita beri namanya nilai keputusan.
masih ada opsinya. Oke. Ini nilai keputusannya. Kemudian nilai ini kita konversikan berdasarkan subkriterianya. Nah, subkriteria ini misalnya sangat baik nilai 3. Oke. Caranya ini kita copy paste lagi sampai dia dari div ini. Nih kita copy paste, kita enter banyak, kemudian kita berikan namanya konversi nilai keputusan. Oke, kemudian di sininya, nah di sininya itu kita ganti namanya nilai. Oke, kemudian kita eksekusi. Oke, ini dah, berarti dah nilainya ini ya. Misalnya absensi cukup, nilainya 1, 2, 1. Oke. Kemudian nilai-nilai ini kita buktikan di Excel dulu. Baru kita cocokkan. Berarti ini nilainya 1, 2, 1, 2, 3, 1, terus 3, 3, 2, terus 3, 1, 2. Oke. Kemudian karena ini apa namanya, untuk mencari nilai max dan min, maka kita cari nilai max dan minnya dulu. Max min. Oke. Sama dengan kita cari dulu nilai maxnya. Maxnya 2. Oke, dapat, baru kita cari nilai minnya. Oke ya, ini udah dapat nilai min, kita tengah. Oke. Kemudian setelah mendapat nilai max dan minnya, kita lihat jurnal lagi. Dia jika dia benefit, nilai itu dibagi sama nilai max. Kalau cost, nilai minnya sama nilai maxnya. Ya kan, nilai ini sama nilai minnya. Oke, sekarang ini kita copy paste saja. Ini kita hilangkan. Berarti dia kalau di rumusnya, kalau dia nilai dia XIJ ya kan, kalau benefit ya itu dibagi sama nilai maxnya. Kita kunci. Oke, hasilnya 0,5. Oke, ini juga akan ada benefit, nilai dia sendiri XIJ dibagi sama nilai maxnya. Kita kunci, hasilnya 0,6. Oke, kita ambil aja 2 angka belakang koma. Oke ya. Oke. Kemudian karena ini kriteria K3 maka 4 cost, berarti nilai min itu dibagi sama nilai dia. Nah, di nilai minnya ini kita kunci.
begitu juga ini, berarti dia nilai min dibagi sama nilai dia. Nilai minnya kita kunci pakai $, hasilnya ini. Oke, kita ambil dua angka belakang koma aja. Oke, setelah itu kita lihat lagi jurnal. Di jurnal ini dia bilang 0,15 ini nilai bobotnya, nilai bobot kriteria 1, 2, 3. Oke, berarti nilai hasil normalisasinya, ini kan hasil normalisasinya, nilai normalisasi ini kan, itu dikalikan sama nilai bobot. Oke, berarti dia ini kita clearkan. Oke, berarti nilai ini dikalikan sama nilai bobot. Oke, kita kunci 9,13. Ini juga nilai ini kita kalikan sama nilai bobotnya. Oke, hasilnya ini, kemudian nilai ini kita kalikan sama nilai bobotnya. Nilai bobotnya kita kunci. Selanjutnya nilai ini juga itu kita kalikan sama nilai bobotnya. Salah, harusnya pakai $. Oke, 0,8. Oke, kemudian di jurnalnya dia bilang tuh harus dijumlahkan semua. Berarti ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya tinggal gini aja deh, di sum aja, sum ke samping kan katanya. Oke, 0,54. Oke, berarti ini hasil akhir metode SAW nya. Lalu kita ubah aja namanya nilai SAW nya. Oke, nih ya, sekarang tinggal kita eksekusi di program. Oke, berarti konversi nilai keputusan ini kita copy paste lagi, kita pindahkan ke bawah. Oke. Sebelum itu kita bikin dulu apa namanya nilai max dan minnya. Oke, nanti kita bikin dulu nilai max dan minnya di dalam tab TR. Kemudian tab TD. Ini kita pakai close span 2. Ini nilai maxnya. Kemudian di sini itu kita berikan tab PHP. Kemudian kita buat query SQL query. Terus kita pakaikan
select bintang form tabel kriteria order by id kriteria, terus kita pakai perulangan variable b sama dengan SQL query fetch array, terus variable query nya kita masukkan di sini, terus bentar. Kemudian di sini itu kita kasihkan query 1 terus sama dengan SQL query variable fungsinya. Kemudian ini kita kasihkan select, terus untuk dari variable max s titik nilai subkriteria, terus kita berikan namanya variable nilai max form tabel subkriteria, kita samakan dengan variabel ini, baru kita sini kita berikan variabel s. Terus untuk tabel nilai itu kita berikan namanya variabelnya kp, terus kita berikan where variabel kp id kriteria sama dengan sb id kriteria. Nah, variabel b ini kita ambil dari sini. Oke, kemudian kita end kan s id subkriteria sama dengan kp titik id subkriteria. Oke, kemudian jangan lupa kita kasihkan ini, kemudian SQL fetch array s query 1. Oke, baru kita tampilkan lah pakai echo tag td kelas text center tutup, terus pakai tag b, terus panggil variabel result 1, panggil variabel ini untuk menampilkan nilai max-nya, terus tutup tag b nya, terus tutup tag td nya. Oke, sekarang kita tampilkan muncul nggak dia. Apa yang nggak muncul, coba kita samakan dulu. Seharusnya
ada nilai max. PHP query SQL query as count select from table. Ini select max query and max from table seperti s table kp where sb. Nah, ini kok ID alternatif salah saya. Seharusnya di kriteria, apa hubungannya dengan alternatif? Kan saya ingin menampilkan kriterianya. Oke, muncul ya untuk nilai maxnya. Nilai maxnya di sini 2, betul ya? Ini 3, 2, 3, 3. Kita lihat di Excelnya. Oke, benar. 2, 3, 3. Kemudian ini kita copy paste saja, kita letakkan di bawah untuk menampungkan nilai min. Nah, yang ininya tinggal kita ganti deh, min ini nilai n min. Nah, ini juga kita sesuaikan, kemudian kita oke ya, nilai minnya 1121. Oke, sama. Kemudian kita tinggal bikin ini normalisasinya. Rumusnya jika benefit nilai max dibagi sama nilai max, jika cost nilai minnya di atas baru dibagi sama dia. Oke. Berarti itu namanya normalisasi matriks. Normalisasi matriks. Oke, normalisasi matriks. Ini kita sesuaikan dulu. Oke, sub ini kita kasihkan namanya kp titik id kriteria, kemudian as id kriteria, kemudian k, karena kita untuk mengambil tipe kriterianya berarti kita kasihkan variabel k namanya tipe kriterianya. Oke, baru kita kasihkan variabel as atribut. Saya sih mau ngasih nama variabel apa, baru from. Nah, ini nilai subkriteria kita kasihkan variabel s. Nah, ini kita sesuaikan s. Terus untuk tabel nilainya kan kp, variabelnya kp, terus kita tambahkan tabel kriteria, kita kasihkan k variabelnya, kan kp, berarti ini kp ngambil dari ini tabel ini kp. Nah, nilai subkriteria ngambil dari ini tabel subkriteria. Terus untuk tipe kriteria ngambil dari kriteria, baru where. Nah, where ini berarti kp kan berdasarkan ID alternatif, terus kode ini kan n s ID subkriteria sama dengan s sama dengan kp ID subkriteria, kemudian kita n kan lagi karena kita mau mencari apa namanya ID kriteria, apa namanya nilai max dan min ya. Terus kemudian itu sama dengan kp ID kriteria, baru order by kp kriteria. Oke. Oke, nilai yang tadi, nah yang query ini kita copy paste saja nilai query maxnya.
Oke, query max-nya kita copy paste. Nah, ini kita hapus. Nggak usah, kita letakkan di bawah. Oke, query min-nya kita ambil, kan kita untuk mencari nilai max dan min ya. Oke, kita berikan komentar di bawah sini. Untuk manggil nilai max. Oke, ini juga kita untuk memanggil nilai min. Terus, nah variabel ini kita bedakan. Query 2, result 2, biar nggak ketukar terus. Ini query 3, result 3. Nah, di sini max query s nilai max, s per kp ada kriteria. Oke. Nah, ini data query 1, query 2. Terus ini kita berikan variabel namanya tmax. Saya sih mau kasih variabel apa? S result. Untuk tampung ini dah. Oke, result 2. Kemudian nmax. Oke, kemudian ini kita letakkan di bawah sini namanya tmin. Ini result 3. Ini namanya nmin, kita sesuaikan sama ini. Oke. Ini ID kriterianya kok B. Seharusnya dia ngambil dari result ini. Berarti ini ID kriterianya harus result. Nah, soalnya kan di variabel ini result nggak ada B. Nah, nanti dia nggak kebaca. Oke, ini kita ganti variabel B menjadi result, ngambil dari sini. Oke. Kemudian membuat keputusan berdasarkan tipe kriterianya. Oke, membuat berdasarkan kriteria tipe kriteria. Sini saya menggunakan if kondisi. Nah, terus s kita ambil variabel ini, result ini, s result. Nah, fungsinya tadi saya membuat ini k tipe kriteria as atribut yang diambil dari tabel kriteria. Nah, itu saya untuk mengambil nama atribut di tipe kriterianya. Oke, berarti di sini kita panggil atributnya. Nah, nih kita copy paste, kita letakkan di sini. Oke, berarti kita putuskan jika atributnya benefit, maka s file sama dengan kan nilai dia. Berarti nilai dia kan s result sub. Nah, ini sub dari mana? Sub ini ngambil dari ini, ngambil dari variabel ini, nilai sub kriterianya. Berarti nilai sub kriteria ditampung di sini, dibagi sama nilai max-nya. Nilai max-nya mana? Nilai max-nya kan ini tmax. Oke, berarti dibagi dengan tmax. Oke. Kemudian kita LC kan.
Jadi jika benefit nilai ini dibagi sama nilai max. Oke, nilai sub kan ini nilai sub kriteria. Nilai sub kriterianya saya beri variable sub itu dibagi sama nilai tmax. Nah, tmax kan ini untuk menampung data nilai maxnya. Kemudian di LC kita copy paste saja ini, cuman kita balik kan. Kalau dia cost selain dari benefit, nilai tmin, nilai minnya itu dibagi sama nilai subnya. Berarti kan ini untuk menampung nilai minnya dibagi sama nilai subnya kayak ini. Nah, nilai minnya dulu baru dibagi sama nilai dia sendiri. Oke. Kemudian variable val tadi sama dengan kita round kan untuk menampilkan, untuk membulatkan lah, val 2 angka belakang koma. Oke. Kemudian nah ini echo val. Oke, sekarang kita cek apakah dia berjalan. Oke, 0,57. Wah, kinerjanya dia nggak berjalan. Kita sama dulu. Ininya betul untuk benefitnya 50, 1, 5, 67, 133. Nah, kinerja kosennya nggak muncul nilainya. Oke, sekarang kita cek dulu cost tmin result. Tmin dibagi jika ada benefit kan, jika ada benefit udah dibagi sama dengan nilai X. Ntar ya, ini salah. S nya variabelnya 2. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Oke, baru muncul ya, kita cocokkan 05. Oke, betul ya. 1, oke, betul. 05 betul. 67 betul. 1 betul. 33 betul. 67 betul. 1, 0,3 betul. 1. Wah, ini kenapa 5? 0,3. Seharusnya 1 dong. Ya kan? Seharusnya 1. Nilai min dibagi, kita cek dulu. Oh, salah saya, ini 2. Seharusnya nilainya 2. Oke, baru 5 sama. Oke, sama ya hasilnya 0,5. Kemudian selanjutnya itu perkalian bobot. Ini dah tahap perkalian bobotnya. Nah, ini selanjutnya ini perkalian bobot, tinggal kita kalikan aja nilai ini sama nilai bobotnya. Tapi jangan lupa bobotnya dinormalisasi dulu. Oke,
Ini kita copy paste. Nama normalisasi bobot. Oke. Untuk membuat keputusannya, kemudian di sini panggil nilai bobotnya s query 4. Nah kan ini udah 3, query 4 sama dengan MySQL query. Kemudian batuk saya. Select bobot kriteria, namanya apa? Oke, namanya bobot kriteria, baru form tabel kriteria, kemudian where ID kriteria sama dengan, nah ID kriteria ini kita ambil dari nih ID kriteria ini resultnya. Makanya kan saya sini bikin KP ID kriteria variable ID kriteria. KP ini ngambil dari tabel nilai. Nah, oke, berarti sini ini kita copy paste saja result. Kita letakkan di sini. Jangan lupa kita kasih titik. Oke. Kemudian sini kita kasih 4 SQL fetch array variable s query 4. Kemudian kita normalisasikan bobot dulu. Kita normalisasikan bobotnya, yaitu kita berikan variable s bobot kriteria sama dengan s result 4 kita panggil bobot kriterianya. Oke, itu dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena 25 dikali 4 100. Oke. Kemudian kita kalikan bobotnya. Perkalian bobotnya. Caranya s bikin variabel file bobot sama dengan, nah nilai file ini tadi kita ambil, itu kita kalikan sama s bobotnya, kemudian s nilai bobot kita kasihkan untuk pembuatan s file bobot, 2. Oke. Kemudian kan ini kan udah dapat untuk perkalian bobotnya. Kemudian dia dijumlahkan, setiap hasil perkaliannya itu dijumlahkan.
dijumlahkan ke samping, berarti di sininya kita kasihkan variabel fi tanda tambah sama dengan, nah val bobot ini kita ambil. Oke, ini untuk menampilkan nilai n bobotnya, n bobot. Terus untuk menampilkan nilai fi nya di sini. Cuma jangan lupa, karena ini kita untuk menjumlahkan ke samping, dia datasnya harus kita berikan variabel. Nah, variabel dia itu di bawah sini, variabel fi itu sama dengan 0. Nah, nanti sini jumlah ada sendiri. Oke. Kemudian kita eksekusi external. Di sini aja kita kasih dulu namanya nilai v nya. Oke, kita eksekusi. Nilainya 5425, kita samakan. Empat 25 92. Oke, ini 58. Kita ambil dua angka di belakang koma aja nilai v nya. Oke, berarti dia dua angka di belakang koma, nilai v kita kasihkan snv sama dengan pakai number format sp, 2. Oke, ini kita berikan nv. Oke, sekarang kita samakan 549258. Oke, sama ya nilainya 549258. Sekarang tinggal kita bikin perankingannya. Oke, ini tinggal kita bikin perankingannya. Berarti untuk bikin perankingannya kita ambil aja yang di alternatif, div ini sampai div ini. Oke, kita letakkan di metode paling bawah. Oke, di situ ini kita organisasi bobotnya kita letakkan di atas, perankingan nomor nama alternatif. Oke, TD nya kita hapus. Order by nya kita ganti ranking. Oke,
kita eksekusi. Oke, ini rankingnya cuma belum muncul nilai SAW nya. Dua angka yang ditambah. Oke, jadi caranya pertama nilai V ini itu kita ambil dulu, kita ambil MySQL query count update tabel alternatif set namanya apa. Nah, ranking itu kita tampung di sini. Nah, nilai SAW kita tampung sama rankingnya. Jadi namanya itu nilai SAW set nilai SAW sama dengan variabel SV kan. Kemudian berdasarkan apa? Kita update berdasarkan ID alternatifnya. ID alternatifnya itu kita ambil ini kok itu salah saya. Ini SA langsung dari atas. SA masukkan deh ID alternatifnya, jangan lupa nih tanda kurung. Oke, kemudian kita eksekusi. Oke, nilainya 5492 58. Sekarang tinggal kita bikin ranking. Untuk rankingannya kita bikin di sini PHP, kita bikin komentar set ranking s data sama dengan MySQL query count, terus select bintang, kita panggil tabel alternatifnya, order by, kita panggil nilai yang tertingginya, terus s variable rank sama dengan 1. Kemudian kita pakai perulangan, SB sama dengan MySQL di fetch array. Sini kita masukkan variabel data, kemudian sini kita panggil MySQL query lagi, oke. Kemudian sini kita pakai update tabel alternatif set ranking sama dengan s, ambil variabel s rank, variabel ininya, kemudian where ID alternatif sama dengan SB ID alternatif. Oke, di bawahnya sini kita kasih variabel rank
itu plus plus plus. Oke, selesai. Sekarang kita uji. Oke, ada yang error, nilai rankingnya nggak mau muncul. Ini rupanya. Nah, kita ulang lagi. Oke, nggak mau muncul juga dia. Mana salah? Fetch update tabel ranking ID alternatif. Mana dia salah? Select tabel alternatif, select SAW, itu tampilkan descending rank skill vary. Oke, terus SQL query update kan tabel alternatifnya, set tapi betul ranking kan, set ranking where ID alternatif kan. Variable B, variable B ID alternatif. Apa yang nggak mau ya? Apa kau nggak mau? Coba alternatif order by ranking. Kamu alternatif nilai SAW format ranking. Terus kenapa nggak mau set ranking? Ada error, bingung. Bentar, kita lihat dulu error di mana. Kita hapus dulu error sessionnya. Oke, di sini katanya variable. Oh, variable ya. Variabelnya. Oke, kita lihat variable. Variabelnya rupanya. Pantes dia nggak membaca. Oke, ranking. Oke, selesai ya. Ranking 1 itu alternatif B, ranking 2 alternatif C, ranking 3 alternatif A. Tinggal kita sesuaikan aja. Oke, berarti yang di header tadi kita balikan aja. Oke ya, selesai perankingan 2-3. Berarti untuk di hasil analisanya kita letakkan aja ini. Bentar ya. File, kita copy paste yang di metode ini, kita letakkan sini. Kita Ctrl S, hasil.php. Oke, baru kita beri namanya hasil analisa metode SAW. Kita hapus sampai dia di perankingan. Oke, ini metodenya, analisa metode.
analisanya ini hasil analisa. Oke ya, dan ini jurnalnya udah sesuai, dan ini perhitungan Excelnya udah sesuai. Untuk alternatif A itu 54, alternatif 2, alternatif B itu 92, 58. Oke, jadi di rankingkan yang alternatif B ranking 1, alternatif C ranking 1. Oke, kemudian ini kemungkinan untuk penerapan metode SHW saya sudah saya selesaikan. Itu saya melihat dari perhitungannya itu dari jurnalnya si ini Zainul Hakim, yaitu jurnal tahun terbitnya itu dia September 2017 dan judulnya ini sama. Oke, kemungkinan sampai sini saja tutorial saya tentang penerapan metode SHW. Mungkin untuk next selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang penerapan metode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.